Pandanglah pada Yesus. Turn your eyes up on Jesus. Helen Howard Lemmel lahir di Worcester, Inggris, 14 November 1863. Dia adalah seorang penulis lagu himne yang sudah menulis sekitar 500 himne sepanjang hidupnya. Dia adalah seorang penyanyi yang sangat berbakat, sampai-sampai Helen mengambil studi vokal di Jerman. Namun Helen mengalami masalah dan pergumulan, dimulai dari kebutaan hingga memiliki beberapa sakit yang dialami oleh Helen. Di dalam kondisi yang terpuruk, Helen mendengar sebuah statement yang menguatkan dirinya. Jadi kemudian, arahkan pandanganmu kepadanya, pandanglah penuh ke wajahnya, dan kamu akan menemukan bahwa hal-hal di bumi akan memperoleh sebuah kemuraman yang aneh. Helen mendengar perkataan tersebut, kemudian menuliskannya dalam sebuah ritme dan membentuk sebuah melodi dari kata-kata tersebut. Helen memandang kepada Tuhan dan mentotalitaskan kehidupannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di tengah segala pergumulan yang dijalani, Helen selalu mengingat untuk selalu mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Apakah kita dalam masa-masa yang sangat sulit di dalam kehidupan kita, masih dapatkah kita melihat kepada Tuhan? Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Mari saat ini kita persiapkan diri kita untuk kita mau mulai ibadah kita pada saat ini. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita, kita pusatkan kepada Tuhan. Kita mau meninggikan muliakan nama Tuhan dalam ibadah kita. Mari kita bersatu sejenak, kita tundukkan kepala kita. Kita ambil waktu di hadapan Tuhan kita untuk kita tenangkan hati dan jiwa kita. Persiapkan diri kita, fokuskan diri kita hanya untuk meninggikan nama-Nya dan menikmati hadirat-Nya dalam pujian kita dan penyembahan kita dengan hati yang membawa ucapan syukur, memandang pada kebesaran Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Jemaat sekalian, mari saat ini kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Ibadah hari ini dimulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dengan tetap bangkit berdiri, Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita kembalikan pujian dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita naikkan pujian bagi Dia. Mulia. Mari bawa hati kita, jiwa kita untuk memuliakan nama-Nya. Mulia, sembah Raja mulia. Segenap hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita puji Dia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus, bagi Yesus, segala hormat sembah puji. Kuasa Tuhan Maha Kuasa.
namanya Yesus. Puji Dia, Mari kita sembah Dia. dan sembah Bagi Dia, Kristus Sang Raja. Kristus Sang Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Raja atas segala raja. Raja atas segala raja, termulialah. Sekali lagi kita puji tinggikan Tuhan kita. Mulia, sembah Raja mulia. Mulia, Mari naikkan sembah dan pujian kita dengan lebih sungguh lagi bagi Dia yang layak menerima pujian. bagi Yesus segala hormat, sembah, puji. Mulia Mulia bagi Dia Tuhan. Tuhan Maha Kuasa, dari surga terdengarlah hidung pujian. Tinggikan dan muliakan Namanya Yesus. namanya Yesus. Puji Dia. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia, Raja atas segala raja. Raja atas segala raja, termulialah. Oh, Raja atas segala raja. Raja atas segala raja, termulialah. Sungguh segenap kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Saat ini kita akan bersama-sama kembali duduk. Kita ambil waktu sejenak untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita tenangkan diri kita. Kita taruh tangan kanan kita di dada. Kita mau ambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan kita. Kita rendahkan diri kita. Diri kita yang berdosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kami berdoa membawa keseluruhan diri kami di hadapan-Mu. Engkau yang tahu Tuhan, segenap hal yang kami lakukan, yang kami sembunyikan di hadapan semua orang. Tapi Engkau tahu Tuhan, apa yang menjadi dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami jika mulut bibir kami sering berkata bahwa kami sungguh meyakini Engkau adalah Allah kami, Juru Selamat kami, di mana kami harus hidup taat, menaati semua firman-Mu. Tapi seringkali kami juga melanggar apa yang kami ketahui tentang kehendak-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Ampuni kami, kiranya Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang menyucikan, Tuhan melayakan kami untuk kami kembali bersekutu dalam hadirat-Mu. Terima kasih atas kasih, kebaikan, pengampunan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari semua jemaat, saat ini kita akan bersama-sama membacakan ayat yang terambil dari Galatia 5 ayat 17. Mari kita bacakan bersama-sama. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging.
karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Bapak Ibu jemaat sekalian, di dalam hidup kita, dalam segala situasi hidup kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah kita yang selalu bersama-sama dengan kita. Dia adalah Yesus sahabat kita yang selalu ada di sisi kita. Oleh karena itu mari kita bersama-sama mau bersuka cita di dalam namanya, di dalam nama Yesus yang selalu ada di sisi kita. Dia yang tidak pernah lelah, dia tidak pernah jemu-jemu untuk menyertai kita. Dia Allah yang setia, Yesus sahabat kita. Hidup yang kupilih, Oh membuatku berarti, karena Kau Yesus Tuhan. karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, Karena kehebatanmu Tuhan, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumberku, Sumberkuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Jemaat sekalian mari dengan lebih bersuka cita lagi kita puji dengan pujian ini. Hidup yang kupilih yang membuatku berarti di dalam Yesus Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. ku harus nyatakan Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. karena kuasa-Mu Karena Tuhan, dan kuasa-Mu, karena kehebatanmu. karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan Perkara besar, besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber Kau kuat, sumber Kau kuatku, sahabatku Tuhan. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Pujikan Yesus, Yesus Kau sahabatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber Kau kuatku, sumber kuatku, oh Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Sungguh Kau sahabatku Tuhan. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Oh, Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan perintah atau amanat yang Tuhan berikan kepada setiap kita sebelum Dia terangkat ke surga melalui amanat agung Kristus.
Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jemaat dipersilakan kembali duduk. Kita mau bersama-sama mempersiapkan yang terbaik, memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai respon syukur kita kepada Tuhan. Persembahanku. Kami mau bawa yang terbaik Tuhan sebagai korban syukur kami. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima Korban syukur korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir Tuhan. yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanmu. Takkan pernah ku bawa Selain yang terbaik, selain yang terbaik, segala yang harum Tuhan. yang harum dan sejati Di hadapan tatamu Tuhan. tatamu. Yesusku, terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari bersama-sama kita berdoa. Kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada hari ini, pada saat ini, untuk kami dapat mengembalikan yang terbaik yang telah kami terima daripada Engkau sebagai respon syukur kami, sebagai korban syukur kami yang terbaik yang kami persembahkan hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami dapat memberikan yang lebih lagi melalui hidup kami, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah menjadi persembahan yang harum dan yang sejati. Demikian kami berdoa menyerahkan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, di saat kita berada dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan yang tidak menyenangkan, dalam keadaan yang tidak kita harapkan, kepada hal apakah kita memandang? Seringkali fokus kita teralihkan kepada diri sendiri ataupun kepada masalah yang begitu besar di hadapan kita. Tapi saat ini kita kembali diingatkan untuk kita kembali memandang kepada Yesus karena Dia sungguh Allah yang besar. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam doa-doa syafaat kita dengan mengawalinya dengan sebuah pujian. Pandanglah kepada Yesus. Pandanglah pada Yesus.
lelah dan susah kejiwamu, serta gelap gulitaka. Pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hamba. Dari maut ke hidup yang kekal. Dari maut ke hidup yang kekal, ikutlah jejak Tuhanmu. Kuasa dosa takkan kekangmu, Sungguh kau dapat mengalahkannya. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaan. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hamba. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa untuk kesehatan setiap kita di tengah-tengah masa pandemi ini. Mari kita berdoa ke dalam tangan Tuhan di tengah masa pandemi ini. Biarlah Tuhan terus melindungi kita dari virus corona ini. Dan biarlah kita juga boleh tetap terus belajar untuk menaati setiap protokol kesehatan dengan baik, mengawasi diri, serta sekitar kita dengan baik. Mari saat ini bersama-sama kita berdoa. Kita angkat suara kita. Bapa di dalam surga, hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Tuhan, biarlah di tengah-tengah pandemi ini, biarlah jemaat-Mu dilindungi oleh Tuhan. Kalau mereka tetap terus beraktivitas setiap hari di tengah-tengah dunia yang sudah terpapar virus corona ini, biarlah Engkau sendiri Allah yang boleh menyatakan kasih dan perlindungan-Mu buat jemaat. Kalau ada jemaat yang hari ini mungkin lagi sedang lemah tubuh, sedang sakit, Tuhan Kau sendiri Allah yang memulihkan setiap mereka, sehingga mereka boleh kembali lagi untuk boleh beraktivitas Tuhan dan boleh melayani. Kami berdoa untuk setiap kami, biarlah kami juga boleh belajar untuk menaati protokol kesehatan yang ada, melindungi diri kami sendiri dan melindungi sekitar kami. Sungguh bertanggung jawab melindungi Tuhan kami. Keputusan kebijakan yang telah diambil oleh pemimpin. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Serahkan masing-masing kami dalam tangan. Saudara, ketika kita mungkin sedang menangis, ketika kita sedang bersedih, dan tidak ada seorang pun yang tahu, ingatlah bahwa Tuhan Yesus menampung setiap air mata kita. Dia tahu setiap kegundah gulanaan hati kita. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersimpuh di bawah kaki salib yang kudus. Dan kita meletakkan setiap keberadaan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus, inilah kami dan setiap keberadaan kami. Inilah jemaat-Mu, jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta, yang datang kepadamu dengan pergumulan hati masing-masing.
Tuhan, kiranya Engkau Allah yang boleh menjawab setiap pergumulan kami. Dan tidak hanya itu Tuhan, hari ini hamba berdoa untuk setiap kami jemaat-Mu. Biarlah di tengah-tengah dunia yang mungkin sudah jatuh di dalam dosa ini, kami boleh tetap memilih apa yang benar. Kami boleh tetap hidup kudus, hidup benar di hadapan Allah. Biarlah kami boleh memilih anugerah-Mu yang telah menyelamatkan kami daripada kefanaan dunia ini ya Tuhan. Mampukan setiap kami untuk berjalan di dalam anugerah Tuhan hari demi hari. Roh Kudus tolong kami. Secara manusia mungkin kami begitu mudah tergoda, tetapi kami percaya Engkau Allah yang menolong kami untuk membuat pilihan yang benar di dalam hidup kami. Pilihan yang sesuai dengan firman-Mu. Tuhan tolong jemaat-Mu, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta. Inilah ya Tuhan setiap keberadaan kami. Inilah Tuhan setiap doa kami. Dan kami menyerahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya kembali berdiri di tempat ini mewakili Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Medan untuk menyampaikan pengumuman. Sesuai dengan hasil rapat Majelis Jemaat Demisioner Gereja Kristen Kalam Kudus Medan tanggal 29 Januari 2021, maka kami mengumumkan calon Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Medan periode 2021-2023 sebagai berikut. Disusun berdasarkan abjad. 1. Christian. 2. Felicia. 3. Gabriela Adelaide. 4. Juliani. 5. Mary Jo. 6. Ramaria Ritonga. 7. Wirawan Heru Tomo. Bila ada dari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang karena pertimbangan Alkitab dan tata Gereja Kristen Kalam Kudus tidak dapat menyetujuinya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis, ditujukan kepada Majelis Jemaat melalui kantor tata usaha. Mari kita dukung dan doakan kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Sampai di sini pengumuman. Soli Deo Gloria. Panggilan kita sebagai murid Kristus adalah untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Untuk mempersiapkan diri kita menerima taburan firman Tuhan. Mari kita angkat sebuah pujian yang menyatakan tekad kita untuk sungguh-sungguh kita mau mengikut Yesus. Sungguh-sungguh mengikut Yesus. Dan biarlah anugerahnya yang terus memampukan kita sebagai hamba-hambanya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, Dan bukan karena kuat kami Tuhan, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, Ku semakin berkurang, dan Yesus yang semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari katakan semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu
Yesus makin berkurang, Kau semakin bertambah, Yesus makin bertambah. dan mengikut Yesus, Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. katakan mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kesukaan, kekuatan. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hati. Bahkan ku lepas Tuhan, aku untuk mengenal segenap kehendak-Mu Tuhan, mengenal segenap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom jemaat yang terkasih, mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita dahului dengan berdoa. Bapa di surga, betapa hati kami bersyukur kepada Engkau. Allah yang mengasihi kami bersyukur punya waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami melalui online ya Tuhan. Tetapi biarlah hati kami berkobar-kobar untuk terus mencintai Engkau, mengasihi Engkau di tengah segala pergumulan kehidupan pandemi yang masih kami alami. Tetapi Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oh Tuhan, kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap jemaat-Mu. Melalui Roh Kudus-Mu dimampukan untuk boleh mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Sertai untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam ini ke dalam tangan kasih setia-Mu. Engkau yang memimpin dan Engkau yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam beberapa minggu ini kita bersama-sama telah belajar tentang disiplin sebagai bagian dari hidup di dalam anugerah. Disiplin sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Betul saudara bahwa kita ini telah diselamatkan oleh anugerah. Tetapi setiap kita mempunyai panggilan untuk mengerjakan keselamatan itu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang disiplin pendirian. Minggu ini kita akan membahas satu topik yang juga penting yang ada di sekitar kita, yaitu tentang pilihan. Saudaraku, mungkin banyak di antara kita menganggap bahwa memilih itu adalah hal yang biasa. Karena betapa tidak, karena hidup kita ini diperhadapkan oleh banyak pilihan. Mau ke kanan atau mau ke kiri. Mau makan bubur atau mau makan nasi campur. Mau pakai baju warna merah atau baju warna putih. Namun biasanya
banyak orang, saudara, menganggap memilih itu adalah sesuatu hal yang gak perlu untuk dipikirkan baik-baik. Betul sih, untuk beberapa hal. Karena belum tentu pilihan yang kita pilih itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Misalnya, saudara, kita pilih memakai baju apa, hal itu tidak memberikan pengaruh yang besar bagi hidup kita. Saudara, tapi ada pilihan-pilihan yang dalam hidup kita ini mempunyai pengaruh yang besar, yang signifikan, yaitu bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebagai orang yang telah beroleh anugerah Allah. Saudara, mari kita bersama-sama saat ini akan mendengarkan pembacaan bagian firman Tuhan di dalam Kitab Roma 6 melalui audio. Roma pasal 6. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran.
Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, secara khusus hari ini kita melihat pada ayat yang ke-19 yang dikatakan demikian. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Saudaraku, rupanya pada bagian ini ada keberatan terhadap pengajaran Paulus tentang kasih karunia. Di dalam pasal yang kelima, yakni semua dosa kita sebanyak apapun dan sebesar apapun bisa diampuni hanya berdasarkan pada iman yang dituliskan pada ayat yang ke-20 di pasal yang kelima. Saudara, ada yang mengkhawatirkan ajaran Paulus itu akan membuat orang itu bebas sebebas-bebasnya untuk melakukan dosa, dan akan membuat orang-orang itu akan sengaja untuk melakukan dosa. Saudaraku, Paulus menjawabnya dengan tegas dan gamblang di ayat yang kedua dikatakan, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Saudara, dengan kata lain begini saudara, Paulus mengibaratkan menjadi Kristen itu berarti kita ini berpindah tuan, berganti penguasa hidup kita, termasuk berganti aturan main. Saudara, dalam hidup kita yang lama, tuan kita itu adalah iblis. Iblislah yang menjadi tuan kita, yang memerintah kita, yang memaksa kita untuk menggunakan anggota-anggota tubuh kita ini untuk melakukan segala kejahatan, berbagai kenajisan, dan akibatnya aturan main, hukum Taurat memvonis kita bersalah, berdosa, layak dihukum. Tetapi sekarang kita sudah berada di dalam kehidupan yang baru. Kita menikmati pengampunan di bawah aturan main hukum kasih karunia. Pengampunan Allah yang diberikan kepada manusia yang berdosa, yang mau bertobat dan percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat kedua hingga yang ke-14, Paulus menguraikan bahwa kita berpindah tuan dan aturan main, atau kita berpindah dari hidup yang lama ke dalam hidup yang baru. Hal itu terjadi saudara ketika kita beriman kepada Kristus dan dibaptis di dalam Yesus. Sejak saat itulah kehidupan lama kita ini turut mati bersama dengan kematian Kristus. Artinya sejak saat itu kita tidak boleh lagi tunduk dan taat terhadap dosa. Saudaraku, anggota-anggota tubuh kita tidak boleh lagi dipakai untuk
berbuat dosa. Anggota-anggota kita tidak dapat lagi dipakai untuk senjata kejahatan. Karena kuasa dosa itu sudah tidak punya hak lagi menuntut ketaatan kita padanya. Saudara, dikatakan di ayat yang ke-6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Di ayat yang ke-12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudaraku, tidak hanya mati bersama Yesus, iman dan baptisan di dalam Yesus itu juga membuat kita turut dibangkitkan di dalam kehidupan yang baru bersama dengan kebangkitan Yesus. Saudara, kebenaran yang disingkapkan oleh Paulus ini, saudara, menegaskan bahwa bukan hanya kita tidak lagi wajib mentaati aturan main Tuhan kita yang lama, yaitu iblis dan tujuan-tujuan jahatnya, serta hukum Taurat yang memvonis kita sebagai orang berdosa. Tetapi sekaligus dari bagian ini, saudara, dengan sukarela dan sukacita kita untuk mentaati aturan main Tuhan kita yang baru, yaitu Allah, dan dengan tujuan-tujuan kekalnya. Saudaraku, itu sebabnya Paulus segera menambahkan, dikatakan, serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Yang artinya, saudara, kita mempunyai dua pilihan ini, yaitu semua bagian tubuh kita, segala talenta dan setiap apa yang kita miliki, apakah kita akan pilih untuk menggunakan bagi kepentingan iblis dan kuasa dosa, ataukah untuk kepentingan Allah dan kekekalannya? Saudaraku, Paulus ingin kita ini memilih dengan tegas bahwa anggota-anggota tubuh kita, yakni segala talenta kita, harus semakin dimanfaatkan bagi misi Allah di dalam dunia ini. Kita harus disiplin di dalam pilihan seperti ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa senantiasa disiplin memilih yang benar ini? Memilih menggunakan anggota tubuh kita sebagai alat kebenaran. Saudara, ada langkah-langkah bagi kita untuk dapat melakukan disiplin ini. Yang pertama adalah the power of habit, kekuatan di dalam kebiasaan. Saudaraku, tidak semudah kita membalik telapak tangan untuk kita bisa mengubah kebiasaan dari kehidupan kita yang lama. Selain karena dunia ini menawarkan banyak pilihan dosa yang indah dan menarik, tetapi juga karena tubuh kita ini, saudara, yang sudah terbiasa dipakai untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan yang jahat. Saudara, saking biasanya, saudara, kita sudah hendak lagi mikir, tubuh kita ini sudah pintar sendiri, saudara. Ketika kita melihat, ketika mata kita melihat ada seseorang yang sukses di dalam kehidupannya, hati kita ini langsung merasa iri. Kok bisa ya dia berhasil? Kenapa dia bisa mendapatkan seperti itu? Kok saya tidak? Nah, ketika telinga kita juga mendengar ada tetangga kita yang menggosipkan atau memfitnah kita, saudara, secara langsung kita pun, mulut kita memaki-maki tetangga kita, bahkan kita pun membalas dengan memfitnahnya. Saudara, itu semua adalah hasil kebiasaan yang sudah lama. Nah, saudara, agar anggota-anggota tubuh kita ini bisa dipakai sebagai senjata kebenaran, saudaraku, tidak ada cara lain selain melatihnya
dengan kebiasaan yang baru, habit yang baru, yakni kebiasaan yang baik, kebiasaan yang benar, kebiasaan yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku, misalnya ketika mata kita melihat seseorang yang sukses, latihlah hati kita ini untuk juga ikut merasa senang dan juga mendoakan akan orang itu, supaya orang itu dipakai Tuhan untuk menggunakan kesuksesannya menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesamanya. Saudaraku, ketika telinga kita mendengar kalau diri kita digosipin atau difitnah, mulailah latih mulut kita saat itu. Langsung berdoa, mendoakan tetangga kita itu agar menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu tidak baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang tidak selalu berhasil ketika kita melakukan kebiasaan baru itu. Tapi tubuh kita ini sudah cerdas, saudara. Lama-lama akan terbiasa. Bahkan bisa sampai tanpa kita harus berpikir, anggota tubuh kita ini pun bisa langsung secara otomatis memilih untuk melakukan yang benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, langkah yang kedua yaitu the power of community, kekuatan di dalam komunitas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak hal di dalam dunia ini yang mengajarkan kepada kita bahwa melakukan sesuatu bersama-sama lebih terasa ringan, ya, lebih baik, lebih besar peluangnya untuk kita akan mendapatkan keberhasilan dibandingkan kita melakukan seorang diri. Misalnya dengan program diet, program olahraga, goes, saudara. Kita kalau sendirian tentu terkadang kita merasa, lebih baik tidur aja, tidak usah bangun pagi-pagi, ya. Waduh, masih ada hari, besok aja lah untuk mulai dietnya dan sebagainya. Saudaraku, demikian juga dalam hal kita melatih anggota tubuh kita untuk memilih yang benar. Saudara, akan terasa berat kalau kita ini berjuang seorang diri. Kita sendirian di dalam melakukan ini. Tapi saudara, kita membutuhkan teman untuk bergumul bersama dengan kita. Kita membutuhkan orang-orang yang bisa memberikan support kepada kita. Saudara, kenapa sih kita ini butuh komunitas? Karena dengan adanya komunitas, orang-orang yang mendukung kita, orang itu akan memperhatikan kita dan kemudian dia akan mengingatkan kita. Dan dia juga yang akan menegur kita. Dan kuncinya adalah keterbukaan, saudara, kepada orang yang sudah kita pilih, yang tepat, yang bisa kita percayai untuk kita menjadi sahabat di dalam kehidupan kita. Saudara, Paulus juga memberikan teladannya di dalam berkomunitas. Paulus sendiri memiliki rekan kerja, anak rohani, orang-orang juga di sekitarnya yang menolong dia juga untuk berjuang untuk melawan dosa. Paulus di dalam perjalanan pelayanannya juga melakukan dan mengalami apa itu yang namanya komunitas. Karena di situ terletak kekuatan untuk kita boleh melakukan di dalam komunitas itu. Saudara, dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Terlebih saudara, Tuhan menciptakan kita ini sebagai makhluk sosial. Kita tidak dapat menjalani kehidupan kita sendiri tanpa orang lain yang mendukung kita, yang menolong kita, yang membantu kita. Saudaraku, mari milikilah komunitas yang bertumbuh. Mulailah bergabung dengan komunitas yang baik,
supaya saudara memiliki kekuatan untuk bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini menolong kita untuk sungguh-sungguh bisa memahami bahwa dalam kehidupan kita sangat penting di dalam melakukan pilihan, disiplin pilihan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi bersama dengan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Jika bukan kekuatan daripada Roh Kudus, tentu kita tidak akan mampu melakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menundukkan hati kita. Coba saudara sekarang pikirkan satu dosa yang secara khusus berkanjang di dalam kehidupan saudara. Perhatikan anggota-anggota tubuh saudara, yang mana saja yang terlibat di dalam tindakan dosa itu. Renungkan apa saja situasi dan kejadian yang biasanya memicu anggota-anggota tubuh kita untuk melakukan kejahatan atau dosa tersebut. Saudara, putuskanlah untuk melatih anggota-anggota tubuh itu bereaksi secara berbeda, yakni bereaksi yang sesuai firman Tuhan. Dan ingat, janganlah berjuang sendiri. Mintalah Roh Kudus Tuhan yang menolong, dan mintalah dukungan doa dari orang-orang, saudara-saudara seiman yang kita percayai. Niscaya di dalam anugerahnya dan pada waktunya, anggota-anggota tubuh kita, hidup kita ini, talenta-talenta kita akan semakin bermanfaat bagi kepentingan misi Allah di dalam dunia, dan makin bisa menjadi alat kemuliaannya. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong dan memampukan setiap kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajarkan, yang mengingatkan dalam kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang telah Engkau selamatkan. Kami orang-orang yang telah beroleh anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Tetapi hal itu tidak membuat hidup kami bebas, lepas, dan semau-mau kami lakukan di dalam hidup kami. Tapi ada hal-hal di dalam hidup kami yang harus kami boleh kerjakan dan lakukan. Oh Tuhan, Engkau yang terus menolong jemaat-Mu untuk terus memiliki kehidupan yang semakin serupa dengan kehendak dan kasih setia-Mu. Engkau yang menolong setiap mereka yang saat ini bergumul untuk memilih dan memutuskan anggota-anggota tubuh mereka untuk dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong setiap mereka untuk memiliki kebiasaan yang baik, dan juga memiliki komunitas yang baik. Karena itulah ada kekuatan untuk kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan untuk bertumbuh di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat-Mu. Engkau yang menolong mereka di dalam segala pergumulan kehidupan mereka. Mereka tidak sendiri, tetapi Engkau selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menaikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke tempat di mana Tuhan tempatkan saudara dan menjadi berkat. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.